Saudara, dari hari ke hari jumlah pasien positif corona mencapai 7.135 orang yang harus dirawat intensif di rumah sakit dan jumlahnya semakin bertambah. Dari data terakhir tercatat 5.677 pasien dirawat karena corona. Sejumlah rumah sakit telah dijadikan rujukan untuk perawatan, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Pemerintah menyatakan menanggung biaya perawatan pasien corona. Rumah sakit pemerintah dan swasta sudah memberikan komitmen mendedikasikan fasilitas yang dimiliki untuk merawat pasien corona. Saudara sekalian, Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah dengan skema yang telah ditentukan menanggung biaya perawatan seluruh pasien dari COVID-19 ini. Kemudian asosiasi rumah sakit swasta dan kemudian perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mendedikasikan seluruh sarana prasarananya untuk digunakan oleh masyarakat di dalam kaitan untuk mendapatkan layanan rawatan, layanan pemeriksaan COVID-19. Seperti apa pelibatan rumah sakit swasta dalam penanganan pasien corona? Kita akan bahasnya bersama Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Susi Setiawati. Selamat malam Ibu Susi dengan Aiman Kompas TV. Selamat malam Mas Aiman. Iya, Ibu Susi, saya ingin informasi yang jelas dari Ibu terkait dengan tingkat hunian rumah sakit swasta, utamanya di Jabodetabek. Betul ada peningkatan yang signifikan, Ibu? Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan turut belasungkawa terlebih dahulu bagi pasien-pasien yang COVID-19 di Indonesia. Kemudian saya juga memberikan semangat pada teman-teman sejawat dan tenaga medis yang saat ini bertugas di lapangan. Betul. Kita harus tetap semangat untuk melawan bersama agar corona ini bisa teratasi di Indonesia. Iya. Mungkin tingkat hunian saat ini memang rumah sakit swasta ikut berkontribusi untuk melayani COVID-19 ini, dan tentunya semakin hari semakin banyak ya, makin teman-teman. Okay. Ya, jadi tentunya mau tidak mau rumah sakit swasta juga ikut melayani pasien-pasien ini. Dan mayoritas rumah sakit swasta saat ini menangani pasien positif corona, Ibu, di Jabodetabek. Ya, ada yang menangani dan ada juga yang mungkin tergantung kepada fasilitas yang dipunyai. Tentunya tidak sama karena tentunya semua rumah sakit tidak disiapkan untuk pandemi ini. Jadi ada yang memang dedikasi seluruh tempat tidurnya untuk pasien-pasien corona. Ya, tapi boleh saya katakan rumah sakit besar swasta di Jabodetabek maka seluruhnya digunakan untuk merawat pasien corona? Tidak. Jadi yang dedikasi seluruh tempat tidurnya salah satunya adalah Rumah Sakit Siloam Kelapa II dan Mampang, kemudian Rumah Sakit Mitra Keluarga Jati Asih, dan kemudian Rumah Sakit Hermina Kerawang. Sedangkan rumah sakit swasta yang lain tetap ada tempat tidurnya untuk pasien-pasien ini. Jadi tidak sama tentunya, masing-masing rumah sakit berbeda-beda, tergantung pada fasilitas yang dipunyai. Saya koreksi pertanyaan saya, artinya setiap rumah sakit besar pasti merawat pasien corona di Jabodetabek? Iya, pasti merawat. Oke, baik. Jadi luar biasa, penyebarannya luar biasa ini, Bu, ya? Iya. Oke, saya ingin bertanya Bu Susi, saya mendapatkan informasi terkait dengan perawatan pasien corona di rumah sakit swasta. 500 juta rupiah untuk perawatan 2 pekan, Ibu, betul? Mungkin terima kasih kepada pemerintah karena baru mengeluarkan aturan terkait klaim, ya. Kita tanggal 6 April kemarin keputusan Menteri Kesehatan sudah keluar, sehingga rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang melayani itu bisa mengajukan klaim, dan kita baru 2 hari lalu kita menginstal sistemnya sehingga kita baru
mengumpulkan berkas-berkas untuk bisa klaim Mas Oke. Saiman. Kemudian di dalam aturan tersebut memang ada tarif inasibijis, kemudian top up harian, mungkin saja kalau memakai ventilator, kemudian memang di ICU dengan tekanan negatif karena perharinya itu bisa kalau tanpa komorbid bisa 15.500.000 Per hari, luar biasa. Hitung saja kalau memang sekitar misalnya 20 hari, tentunya pasti akan biayanya bervariasi. Nah, biaya ini akan bervariasi tergantung kepada diagnosa daripada pasien itu sendiri. Tapi ini disebutkan yang paling besar bukan di laboratorium atau di ruangan, Bu, tapi disebutkan di pharmaceuticals atau obat-obatan yang mencapai 280 juta rupiah perawatan di rumah sakit swasta selama 2 pekan. Betulkah obat-obatannya semahal itu? Tentunya kami belum ngeklaim, Pak, belum klaim ke pemerintah. Jadi kami baru kemarin install sistemnya dari Kementerian Kesehatan dan kami sekarang lagi melengkapi dan tentunya masing-masing pasien itu berbeda-beda. Jadi tentunya berapa banyaknya ya nanti setelah selesai klaim itu baru bisa ketahuan. Jadi kalau yang obat-obatan mungkin ada komplikasi dan lain sebagainya, mungkin nih, Bu? Ya, mungkin itu. Ya. Oke, tapi kalau kemudian tadi Ibu katakan pemerintah sudah, dengan bahasa saya, menyalurkan bantuan ke rumah sakit swasta, lalu kemudian ada pasien positif corona yang harus dirawat di rumah sakit swasta, apakah si pasien ini tetap harus membayar ratusan juta? Ataukah memang sudah dibantu oleh pemerintah yang diberikan kepada rumah sakit swasta? Oke. Dengan keluarnya peraturan ini, berarti pasien ini tidak boleh double claim tentunya. Ya, jadi kalau pasien tersebut dibayarin oleh pemerintah, berarti kita mengajukan klaim tersebut ke pemerintah. Tetapi kalau asuransi, itu ya berarti ke asuransi. Tidak boleh double claim ya, Mas. Jadi tetap harus salah satu. Dan kemudian diagnosa apa saja yang diklaim itu mungkin kita harus berpatokan kepada pedoman dari Kementerian Kesehatan revisi 4 yang sudah dikeluarkan. Tidak semua pasien-pasien COVID ini bisa kita klaim ya. Jadi itu ada aturannya. Jadi mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa tidak semua kasus-kasus itu bisa diklaim ke pemerintah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Bisa Kesehatan. lebih detail, Bu, yang mana yang bisa diklaim ke pemerintah, yang mana yang tidak? Ya, mungkin kalau yang bisa diklaim itu adalah ODP dengan usia 60 tahun dengan dan tanpa komorbid. Kemudian di ODP dengan usia 60 tahun ke bawah dengan komorbid. Kemudian tentunya PDP dengan confirm itu bisa ditagihkan. Tetapi kalau OTG, kemudian ODP dan PDP ringan itu self isolation itu mandiri. Jadi harusnya mungkin ini juga bantuan untuk mensosialisasi kepada masyarakat bahwa tidak semua bisa dibayar oleh pemerintah. Tapi saya konfirmasi, Bu, artinya kalau positif corona, katakanlah sudah swab test, PCR, hasilnya positif, maka ketika ia masuk ke rumah sakit swasta, maka seharusnya bisa ditanggung oleh pemerintah? Iya, bisa. Oh, jadi tidak akan ada lagi kasus membayar ratusan juta untuk perawatan corona positif di rumah sakit swasta? Sekarang kan dengan keluarnya kan sudah pasti ya Pak ya, jadi kita bisa klaim. Baik. Jadi ini lebih baik dan alhamdulillah bisa kita klaim ke pemerintah. Namun kalau ditanya apakah klaim ini sudah dilakukan karena baru 2 hari, tentunya rumah sakit masih menyiapkan untuk kita klaim. Mudah-mudahan segera rumah sakit swasta segera mengajukan klaim ini karena tentunya di era ini bagi kami di rumah sakit swasta sangat-sangat cash flow dan lain-lain ini terganggu. Betul. Iya. Jadi saya konfirmasi lagi, Bu, bahwa baru 2 hari tadi Bu katakan pemerintah memberikan skema bantuan pada rumah sakit swasta untuk penanganan pasien positif corona. Dengan syarat-syarat tadi ada yang kemudian kalau positif maka tidak ada syaratnya, semua akan ditanggung oleh pemerintah.
Tapi kalau seandainya PDP ada syaratnya, ODP ada syaratnya tadi di atas 60 tahun atau di bawah 60 tahun. Kalau di atas 60 tahun, koreksi jika saya salah Bu, di atas 60 tahun tanpa komorbid pun akan ditanggung atau tanpa penyakit penyerta. Kalau di bawah 60 tahun harus dengan penyakit penyerta baru kemudian bisa ditanggung. Bisa diulangi lagi Bu syarat-syaratnya? Jadi mungkin lebih detailnya nanti dibaca di peraturan Menteri Kesehatannya bahwa ODP di atas 60 tahun dengan dan tanpa komorbid, kemudian di bawah 60 tahun dengan komorbid, kemudian confirm ya, confirm itu berarti kan positif ya Pak ya. Iya. Itu ditanggung oleh pemerintah. Seluruhnya. Oke. Lain itu mandiri. Tentunya ada persyaratannya, jadi dari diagnosa dan ada penunjang dan lain-lain. Betul. Supaya bisa kita klaim. Iya, ini cukup menenangkan informasi yang Ibu sampaikan. Artinya memang sebelumnya jika belum dibantu oleh pemerintah, maka mungkin saja satu pasien yang dirawat selama 2 pekan, karena rata-rata 2 pekan di rumah sakit swasta, memunculkan biaya hingga ratusan juta, bahkan informasinya 500 juta. Betul ya Bu ya? Bisa saja mungkin. Luar biasa, luar biasa. Baik, mungkin baik. kalau karena kan semua cukup APD dan lain-lain cukup mahal juga ya. Baik, baik. Dan ini informasi. Tapi sekarang kami tenang Pak, karena tentunya pemerintah sudah membuat peraturan ini, tentunya ini sangat-sangat membantu pasien juga dan rumah sakit. Baik, apresiasi juga untuk pemerintah untuk cepat bergerak untuk kemudian memberikan bantuan kepada rumah sakit swasta, sehingga ketika nanti ada masyarakat yang tidak bisa ke rumah sakit rujukan, misalnya bisa tetap ke rumah sakit swasta dengan syarat-syarat tertentu tentunya Bu ya. Iya. Baik, baik. Dan mudah-mudahan kita sehat semua. Jumlah positif corona, jumlah PDP semakin turun dari hari ke hari. Mudah-mudahan doa kita semua sama-sama. Terima kasih Ibu Susi Setiawati, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, telah memberikan informasi yang berharga terkait dengan penanganan corona di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu.